بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين اتقوا الله فإن إكرمكم عند الله أتقاكم. معاشر المسلمين اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اتقوا الله وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه اتقوا الله حيثما كنت. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bertakwalah kepada Allah dalam setiap kondisi dan keadaan. Tidaklah seseorang memiliki satu masalah kecuali masalah tersebut akan selesai dengan jalan ketakwaan. Kenapa? Karena para sahabat, orang-orang yang hidup sebelum kita adalah orang-orang yang kalau dihitung dari sisi masalah, maka masalah mereka jauh lebih besar dibandingkan masalah yang kita hadapi sekarang. Tapi mereka adalah orang-orang yang ketika mereka menghadapi satu masalah kecil maupun besar, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah katakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan berikan kepada dia rezeki dari pintu yang tidak dia sangka-sangka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam khutbah dalam beberapa menit ke depan, tema yang akan kita angkatkan adalah hadza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita berkaca kepada apa? Kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita awali dengan komentar yang diberikan oleh salah seorang ulama di Mesir, Syekh Muhammad Hassan hafizahullah, di dalam buku yang dikarang oleh Syekh Mahmud Al-Misri. Judul bukunya Suwar min Hayatil Anbiya was Sahaba wat Tabi'in. Syekh Muhammad Hassan diminta oleh Syekh Mahmud Al-Misri untuk memberikan komentar terhadap buku 2 jilid yang beliau karang tersebut. Yang mana pembahasan pertama adalah qadrun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk umat. Untuk siapa? Untuk rahmat. Sebagai apa? Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Lalu kemudian Syekh Muhammad Hassan ketika itu beliau mulai muqaddimah, komentar dari buku tersebut. Beliau mengatakan ma min ummatin illa wahum yaftakhiruna birijalihim. Apa kata Syekh Muhammad Hassan? Tidak adalah satu umat kecuali mereka akan membanggakan apa? Tokoh-tokoh mereka. Yu'azzimuna rijalahum. Mereka akan mengagungkan tokoh-tokoh mereka. Orang-orang kafir akan membanggakan siapa? Tokoh-tokoh kafir mereka. Orang-orang Kristen mereka akan membanggakan tokoh-tokoh Kristen mereka. Nasara akan membanggakan tokoh-tokoh Nasara mereka. Dan seperti itu seterusnya. Maka apa kata beliau? Tidak ada orang yang lebih berhak untuk membanggakan manusia satu-satunya yang diutus oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala rahmatan lil alamin, yaitu Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kebanggaan yang harus dimiliki umat Islam itu adalah bangga menjadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang harus kita kembalikan. Kenapa umat Islam sekarang 1,9 miliar? Nggak bisa berkutik apa-apa di hadapan 20 juta orang Yahudi. Kenapa? Karena yang 1,9 miliar ini mulai dari atas sampai kalangan bawah, mereka adalah orang-orang yang tidak bangga dengan apa? Dengan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari semua sisi. Pembangunan bangga aja pembangunan barat. Ekonomi bangga aja ekonomi barat. Pendidikan bangga aja pendidikan barat. Menganggap bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang menemukan metode baru. Tidak. Kalau ada misalkan sekarang orang yang mereka sukses dalam bidang ekonomi, sukses dalam pembangunan, sukses dalam pendidikan, maka sebenarnya mereka tidaklah sukses. Mereka hanya mengulang kesuksesan yang pernah terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini harus kita tanamkan. Menjadi orang-orang yang bangga dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika seseorang itu mereka sudah kehilangan contoh, mengambil contoh yang tidak semestinya, padahal Allah katakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau ingin mencari bapak pembangunan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah contohnya. Ingin sukses di bidang ekonomi, maka Rasulullah lah contohnya. Ingin sukses di pendidikan, Rasulullah lah contohnya. Rasul itu bukan hanya rahmat bagi siapa? Bagi satu kelompok tertentu. Bukan hanya rahmat bagi siapa? Bagi umat Islam. Allah katakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan apa? Rahmat bagi alam semesta. Rasulullah itu rahmat bagi siapa? Bagi manusia. Rahmat bagi apa? Bagi binatang. Dan bahkan rahmat bagi tumbuh-tumbuhan. Bahkan coba kita lihat, ada salah seorang tokoh Kristen di karang buku 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Maka nama pertama itu bukan tokoh mereka. Mereka dengan jujur mengatakan 100 tokoh yang berpengaruh di dunia. Nama pertama adalah seorang laki-laki yang berusia 63 tahun kemudian wafat, bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik bagi kita dari semua sisi kehidupan. Rasulullah adalah sosok yang harus kita banggakan, yang beliau bisa merubah orang-orang Arab jahiliyah yang sebelumnya mereka disebut dengan jahiliyah. Itu kalau orang Persia, orang Romawi ketika mendengar orang Arab jahiliyah, maka mereka akan memandang dengan sebelah mata. Orang Arab, mereka langsung memandang dengan pandangan yang remeh. Kenapa? Karena memang pekerjaan mereka itu kebalo kambing. Hidup di padang pasir, serba kekurangan mengembalakan kambing. Sebagai sosok orang-orang yang mereka tertinggal, terbelakang. Tapi kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan Islam kepada mereka, dan Islam itu benar-benar mereka pegang dengan kuat, apa yang terjadi kaum muslimin? Orang-orang yang sebelumnya mereka disebut dengan pengembala kambing, pada akhirnya mereka bisa mengembalakan manusia. Jumlah mereka minoritas. Berapa jumlah sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat? Berapa jumlah sahabat? Tak banyak, Pak. Ada beberapa riwayat yang mengatakan jumlahnya 114.000. Ada yang mengatakan 100.000 cuma. Ada yang mengatakan 95.000. Artinya apa? Jumlah mereka adalah jumlah-jumlah yang minoritas, tapi mereka berhasil bisa menguasai yang mayoritas ketika Islam itu sudah tertancap di dada-dada mereka. Coba lihat, baca sejarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tokoh yang harus kita contoh dari semua sisi kehidupan. Jangan contoh Rasulullah itu dari sisi bajunya saja.
dari jangguiknya saja, enggak. Contoh dari semua sisi kehidupan. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang azim. Dan ini telah dibuktikan dengan sejarah. Banyak hadis-hadis yang dari Anas bin Malik. Anas bin Malik, beliau adalah pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam banyak hadis beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Bahkan dalam hadis yang lain Anas bin Malik mengatakan laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dan tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li uffin. Rasulullah tidak pernah berkata kepada siapa? Kepada Anas bin Malik kata-kata uff. Dan bahkan ketika apa? Ketika Anas bin Malik seorang anak kecil melakukan satu perbuatan, kata Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bertanya kepadaku, "Kenapa engkau lakukan ini?" Ketika aku meninggalkan satu perbuatan, kemudian Rasulullah tidak pernah bertanya, "Kenapa engkau tinggalkan itu?" Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang harus kita contoh. Krisis kita sekarang bukan krisis ekonomi saja, Pak. Krisis yang paling besar itu adalah krisis akhlak. Kenapa? Karena kita salah dalam mengambil contoh. Kadang sesama umat Islam saya tak muat tersenyum, Pak. Sesama umat Islam saya tak mau kita tersenyum. Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada siapa? Kepada saudaramu maka terhitung sebagai satu bentuk sedekah. Gigi kena aurat dah, Pak. Ada orang-orang yang hanya bisa tersenyum kepada apa? Kepada orang yang satu pengajian kepada dia. Sering kita ulang ya. Ada orang-orang yang hanya bisa tersenyum dengan siapa? Dengan orang-orang yang satu yayasan dengannya. Ada orang yang hanya bisa tersenyum dengan orang-orang yang sama bajunya dengan dia. Maka kalau ada orang-orang seperti ini, dipastikan ada yang salah dengannya atau ada yang salah dengan pengajiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlak. Dan coba lihat bagaimana hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas akhlak. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli akhlak. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu akhlak. Dan ini diakui oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman dahulu. Makanya Abu Sufyan ketika ditanya bagaimana akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak bisa jawab kecuali dengan jawaban yang jujur. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak ada nabi dan rasul yang dibenci oleh kaumnya karena akhlak mereka yang buruk. Tidak ada. Maka kalau ada umat Islam yang dibenci karena akhlaknya, maka itu musibah. Tapi ketika kita sudah sampaikan kebenaran itu dengan akhlak yang baik, masih ada juga orang yang membenci kita, maka sadarilah insya-Allah itu adalah anugerah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan orang-orang Yahudi sekalipun beliau berbuat baik. Salah satunya riwayat yang menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada siapa? Kepada salah seorang pendeta Yahudi, Zaid ibnu Sa'nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang. Dalam beberapa riwayat itu diceritakan ada bentuknya gandum, ada yang mengatakan jumlahnya dinar. Dalam buku Syekh Mahmud Al-Misri bentuknya dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada Zaid ini, Zaid ibnu Sa'nah ini.
Kemudian beliau akan melunasi pada waktu tertentu yang sudah ditentukan. Ada batas waktu, tanggal sekian dibayar. Lalu kemudian Zaid ibn Sa'anah ini datang menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu Rasulullah bersama para sahabat. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad." Coba, ada orang yang berani mengatakan ya Muhammad di hadapan orang-orang yang siap mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Lunasi hutangmu sekarang." Lalu Rasulullah mengatakan kepada siapa? Kepada Zaid ibn Sa'anah ini, "Bukankah hutangmu belum jatuh temponya?" Lalu kemudian ketika itu dia mengangkat suaranya mengatakan, "Karena aku mendengar bahwasanya orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang mereka terbiasa untuk tidak membayar hutang." Coba kaum muslimin, Rasulullah dihina, suku Quraisynya dihina. Sampai para sahabat Umar bin Khattab marah. Dia keluarkan pedangnya, kemudian dia ingin membunuh Zaid ibn Sa'anah. Lalu apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Diam wahai Umar. Ini urusanku bersama Zaid ibn Sa'anah." Lalu kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk mengambil hutang tersebut dari Baitul Mal. Ketika diberikan hutang tersebut, Rasulullah berpesan, berikan kalau hutangnya 80 dinar, coba sekarang bayar kepada dia 160 dinar. Sahabat Umar bin Khattab yang mengambilkan itu, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah hutangmu cuma 80 dinar? Lalu kenapa kita harus bayar 160 dinar?" Kata Rasulullah, 80 dinar adalah hutangku kepada dia, sedangkan 80 dinar selanjutnya karena engkau sudah menakut-nakutinya wahai Umar bin Khattab. Ketika diambilkan, terjadi perbincangan antara siapa? Umar bin Khattab dengan Zaid ibn Sa'anah. Umar mengatakan, "Apakah engkau berani mengucapkan sesuatu perkataan di hadapan orang-orang yang siap mati untuk beliau?" Lalu apa kata Zaid ibn Sa'anah? "Saya wahai Umar bin Khattab mengucapkan berlaku seperti itu, siap mengorbankan nyawa saya. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan kenabian dari siapa? Dari Muhammad tersebut. Seluruh sifat-sifat para nabi dan rasul yang aku baca di kitab Taurat ada di dalam diri Muhammad tersebut. Cuma ada satu sifat yang ingin aku buktikan." Apa? "Yasbiku hilmuhu ghadabuh." Yang mana di antara salah satu sifatnya, marah dia dengan mudah akan dikalahkan oleh rasa kasih sayangnya. Dan tahukah engkau siapakah aku? Aku adalah Zaid ibn Sa'anah, salah seorang rahib Yahudi. Dan sekarang aku sudah menyaksikan bagaimana sifat tersebut, maka saksikan aku akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Banyak kisahnya kaum muslimin. Sumamah bin Asal, salah seorang yang datang ke kota mana? Ke kota Madinah, kota Hijaz. Pemimpin Bani Hanifah datang ke kota Madinah untuk apa? Berniat untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berada di kota Madinah, kemudian para sahabat mencium gerak-gerik yang tidak baik. Sumamah bin Asal kemudian ditangkap, kemudian dia diikat di depan Masjid An-Nabawi. Lalu kemudian ketika Sumamah diikat tersebut, Rasulullah berpesan kepada para sahabat, perlakukan Sumamah ini dengan baik. Seorang tawanan perang, tawanan yang ingin membunuh Rasulullah SAW diperlakukan dengan baik. Kalau orang Arab biasanya makan 2 kali sehari atau 3 kali, Sumamah ini diberikan 5 kali. Diperlakukan dengan baik, kemudian diajak oleh Rasulullah SAW, "Wahai Sumamah, belumkah tunduk hatimu untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah?" Lalu apa yang katakan oleh Sumamah? Tidak. Diberikan, dilayani dengan baik. Diajak kembali kepada Islam, tidak mau. Dilayani dengan baik, diajak kembali kepada Islam, tidak mau. Kemudian ketika itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, berikan kepada Sumamah ini kuda, silahkan dia pergi ke kota Mekah. Ketika dilepaskan, baru beberapa langkah, Sumamah kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang bertanya, para sahabat, kenapa ketika engkau tidak mengucapkan tersebut, syahadat itu tidak engkau ucapkan ketika engkau berada di dalam kurungan, ketika kami mengikatmu wahai Sumamah? Lalu apa yang terjadi? Sumamah mengatakan, aku takut
kalau sekiranya aku dalam kondisi terikat mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka orang-orang akan mengatakan Sumamah dia masuk Islam karena takut. Tapi sekarang ketika aku sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Muhammad dari dalam masjid, maka aku akan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan sepenuh hatiku. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, setiap muslim mereka adalah duta bagi agamanya. Jangan sampai ada orang yang lari dari agama Islam ini bukan karena kebenaran Islam, tetapi karena kita yang menyampaikan kebenaran tersebut dengan cara yang tidak baik. Setiap muslim mereka adalah duta bagi agamanya. Agama Islam itu sempurna, tapi muslimnya tidak sempurna sampai mereka terus berusaha mengikuti bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bahkan Allah menegur Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam Al-Quran surat Ali Imran, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Wahai Muhammad, hanya dengan rahmat Allah lah orang-orang tersebut mereka masuk Islam. Kalau sekiranya engkau memiliki hati yang keras, wajah yang garang, maka orang-orang pasti mereka akan lari darimu. Awak kadang tak ke orang kafir, Pak, berwajah garang, berwajah bengis kepada siapa? Kepada saudara kita yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang sama dengan kita. Beda pengajian, beda cara menyikapi wajahnya. Beda tampilan, beda cara menyikapi wajahnya. Padahal sifat yang ada di dalam diri sahabat diabadikan dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasul utusan Allah, dan orang-orang yang bersama mereka memiliki sifat mereka keras terhadap orang-orang kafir dan mereka berkasih sayang sesama mereka. Jangan dibalik. Orang kafir bisa galak-galak awak sama orang Islam, Pak. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, akhlak. Betapa jauhnya kita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di Eropa gereja itu banyak tulisannya for sale, for sale. Apa artinya? Dijual, dijual, dijual. Banyak orang pindah kepada apa? Agama Islam. Apakah ada peperangan yang sampai ke sana? Tidak. Orang-orang masuk Islam di negara Eropa, nanti cari nanti di HP itu banyak itu ya. Kenapa? Karena akhlak. Karena senyum saja bisa memasukkan orang masuk Islam. Salah satunya siapa? Griffith. Beliau adalah satpam yang ditugaskan untuk menjaga masjid-masjid kaum muslimin yang ada di Eropa. Kenapa? Karena masjid itu dijaga dengan senjata lengkap. Kenapa? Bayangan mereka Islam itu teroris. Karena Islam itu kama-kama bawa bom, kama-kama bawa pisau. Ditugaskanlah salah seorang yang bernama Griffin. Beliau sendiri yang menceritakan kisah keislamannya. Ketika di awal ditugaskan menjaga gereja, menjaga masjid tersebut, mohon maaf, ketika ditugaskan menjaga masjid, dia mulai menjaga dengan perasaan takut. Kemudian ketika umat Islam masuk ke masjid tersebut, tidak ada satupun dari umat Islam tersebut kecuali mereka tersenyum menanyakan kabar. Tersenyum menanyakan kabar. Masuk masjid tersenyum, keluar masjid tersenyum, tanyakan kabar. Dan itu berlalu sampai beberapa lamanya. Kemudian beliau mulai ada keraguan, apakah benar agama Islam ini adalah agama yang garang, agama yang bengis, agama teroris. Sampai pada akhirnya beliau berusaha mencari tahu tentang Islam. Dibeli Al-Quran, dan orang pertama kali baca Al-Quran kalau tidak tahu, dia akan baca dari sini. Maka ayat pertama yang dia baca adalah Qul huwallahu ahad. Sampai kemudian yang sebelumnya dia hanya menjaga umat Islam ketika mereka melaksanakan ibadah, masuk ke dalam masjid tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Senyum.
Maka mari kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita menjadi orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semua sisi cara hidup. Malu kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad hanya dari pakaian saja, malu kita, Pak. Malu kita sebagai umat Nabi Muhammad yang hanya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad dari apa? Dari jenggot saja, mohon maaf. Dari celana saja tidak. Tapi berusahalah menjadi orang-orang yang ketika sudah berusaha mengikuti Rasulullah secara zahir, maka mari kita coba cari tahu bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama siapa? Bersama musuhnya, bersama siapa? Bersama tetangganya, keluarganya dan lain sebagainya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.